Tapi kamu itu fitnah, mengatakan kamu Pak RT nyuap minta suapan 100 juta. Lah kamu itu lucu. Masa kamu tuh nggak korban di situ tapi nitip sapi di basisnya Anies Baswedan, sedangkan kamu bawa-bawa sahabat Ganjar Pranowo. Apa hubungannya? Hola netizen yang tercinta, Dewi Persik seolah enggan meminta maaf kepada Ketua RT di kediamannya soal tudingan kasus sapi kurban ditolak. Ia justru menyayangkan sikap Pak RT di wilayah Lebak Bulus itu yang dianggapnya arogan. Ia menilai kalau hewan kurban yang dititipkan ke masjid di kediamannya itu adalah untuk keperluan masyarakat, bukan barang pribadi. Maka dari itu, lanjut Dewi Persik, seharusnya Ketua RT memperbolehkan barang tersebut dititipkan di sana. Dia juga menyoroti soal sikap Ketua RT yang dinilainya seolah memprovokasi warga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak DP, mbok ya sudahi saja playing victimmu, arogansimu, dan rasa ingin menang sendirimu itu. Apalagi dalam bersitegang dengan Pak Ustadz dan Pak RT di RT 06 komplekmu itu. Apa yo ora iman? Sayang loh Mbak, kalau sampai masalah sapi ini, sapi untuk kurban, dan masalahmu dengan Pak RT ini berlarut-larut dan Anda tidak segera minta maaf, perjuanganmu selama ini dalam membangun karir, membesarkan namamu, kemudian mendapat label wanita terhormatmu itu akan ambiar loh Mbak, gitu loh. Jadi sebagai pengamat perilaku selebritis dan hiburan Indonesia, saya punya dua saran jernih untukmu Mbak DP. Semoga bisa nyampe dan bisa diterima. Yang pertama, segera minta maaf kepada Pak RT, Pak Ustadz, dan warga di komplek itu. Karena permintaan maafmu itu justru menaikkan rasa respect masyarakat kepadamu. Juga justru bisa memperbaiki kesan miring terhadapmu yang lumayan dianggap arogan itu. Oke? Nah, saran kedua, segera temui konsultan psikologis atau psikiater atau pembimbing kejiwaan, pembimbing kolbu. Demi apa? Agar Mbak DP bisa mengendalikan amarah, arogansi, ingin menang sendiri, rasa altruisme terhadap diri sendiri, gitu loh. Sayang Mbak, saya sarankan ini karena jujur, menurut pengamatan saya, Indonesia masih tetap butuh Dewi Persik. Maksud saya dunia entertainment, dunia hiburan Indonesia tetap butuh skill dan multi talentanya Dewi Persik. Namun jujur tidak butuh arogansinya serta mau menang sendirinya itu. Gitu ya Mbak DP. Jadi saya menyarankan ini dalam rangka kebaikan untuk semua. Salam kemanusiaan. Biasanya kalau lebaran Idul Adha, banyak video berseliweran di TikTok, sapi pada ngamuk. Tahun ini luar biasa, manusianya yang ngamuk-ngamuk. Siapa coba? Ternyata ini akibat dari orang yang tidak bisa menjaga mulut dan main pro. Serta yang pertama biasanya orang seperti itu egonya tinggi, mentang-mentang paling wah, mentang-mentang menjadi public figure. Untung ada saya sering sodakoh. Nggak boleh digituin, nggak boleh. Biasa aja lah. Itu masyarakat yang menilai. Di hadapan Allah akan tinggi derajatnya apabila kita diam 1000 bahasa, namun kenyataannya menjadi amal yang terbukti. Kita tahu dan kita sadar suatu ketika nanti kalau amal kita hanya kuar-kuar begitu aja, nggak ada apa-apanya, di sisi Allah nanti akan menjadi haba mangsuro, jadi debu yang bertebaran, nggak ada apa-apanya. Ini akibat amal ibadah yang tidak sari dengan sekedar kuar. Dari kemarin di beranda dipenuhi dengan beritanya Dewi Persik bertengkar sama Pak RT gara-gara sapi, gara-gara kurban. Mau kurban sapi satu aja hebohnya satu dunia. Kalau orang ngerti mah ya, kurban itu ada peraturannya, harus nuruti peraturan. Kalau nggak mau gitu, udah aja sembelih sendiri, jadi panitia sendiri, bagiin sendiri, makan sendiri. Banyak artis juga yang kurban lebih dari dia, nggak heboh. Ini cuman kurban sapi satu aja, hebohnya satu dunia, so banyak duit. Mau jadi amal gimana coba orang kayak gitu? Astagfirullah.
Kali ini kita belajar dari kasusnya Dewi Persik yang kemudian koar-koar kesana kemari sampai dikutip berbagai media mainstream, yang kemudian kutipan awalnya itu menyudutkan Pak RT, dan kemudian ketika kemarin dimediasi saya mengikuti videonya dan kemudian koar-koarnya Dewi Persik semakin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, dan karakternya seperti apa. Jadi bagi saya pribadi, mediasi itu adalah sebuah tools atau cara bagaimana orang itu mendengarkan satu sama lain, kemudian mengklarifikasi apa yang kemudian jadi permasalahan utamanya. Tapi di situ justru kita melihat bagaimana Dewi Persik selalu membuat atau menjadikan dirinya seperti mendominasi dan kemudian arogan gitu ya. Saya bisa menilai itu karena dia tidak punya itikat baik untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak Pak RT dan mediator. Kemudian dia selalu memotong di tengah pembicaraan dan seolah-olah ingin menunjukkan powernya dia sebagai public figure. Yang notabene sebetulnya gitu ya, dalam konteks ini bagi saya pribadi ini sudah mengkonfirmasi dan menguatkan bagaimana karakteristik Dewi Persik sesungguhnya. Oke, misalkan ada yang bilang jangan nilai hanya sebagian dong, lihat bagaimana proses dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini saya bersuara karena notabene ini adalah momentum Idul Adha yang kemudian klarifikasi demi klarifikasi oleh pihak Pak RT dan warga juga menunjukkan bagaimana penerimaan Pak RT yang begitu baik ya. Kalau ditolak nggak mungkin sapinya sudah diterima, diijab kabulkan, kemudian sudah diberi makan walaupun sebentar, kemudian setelah selang 15 menit pengakuan dari yang menjaga sapi itu dia bilang mau diambil lagi gitu kan. Itu yang membuat bingung. Ditambah koar-koarnya Dewi Persik ada kalimat yang kemudian mau dipotong di sahabat Ganjar. Kita tidak pernah mempermasalahkan siapa mau dukung siapa, tapi dalam konteks ini sangat disayangkan kemudian terlalu arogan dan menyerang Pak RT. Sementara Pak RT dan warga itu sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Jadi pada intinya teman-teman kita belajar bahwa public figure atau orang yang kemudian seolah baik di depan kaca media gitu ya, tidak selamanya itu mengkonfirmasi perilaku yang sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya persona, maka harus hati-hati, dan hari ini kita bisa menilai Pak RT jauh lebih punya karakter yang baik. Terima kasih. Sekarang ini lagi rame ya kasus seorang artis yang sedang ada kecocokan atau miskomunikasi dengan Pak RT-nya. Gambaran bagaimana seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Itu hanya contoh-contoh ya teman-teman. Saya kaitkan juga dengan dunia host ya. Seorang host juga mengalami hal-hal yang kadang membuat dirinya tidak nyaman ya, karena komentar ataupun kritikan dari seorang penonton. Apa yang harus dihadapi oleh seorang host? Nah, tentu saja ilmu atau kecerdasan emosional ini harus dikuasai oleh seorang host. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosinya, baik emosi orang lain maupun emosi dirinya sendiri. Ketika seorang host muncul, dia harus berperan sebagai seorang yang mampu menguasai diri dan mampu mengendalikan jalannya komunikasi dengan baik, sehingga dia harus menyingkirkan semua perasaan yang tidak nyaman itu, dan bagaimana caranya untuk membuat penonton merasa tidak diabaikan. Jadi pahamilah kemampuan mengendalikan emosi ini ya teman-teman. Bekal seorang host ya, dan komunikasi yang baik host nantinya dapat mencapai sasaran kerjanya jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi akan membuat seseorang mampu mendengarkan penontonnya dan memberi saran atau respon secara baik sehingga tidak menyakiti masing-masing pihak ya. Dewi Persik yang cantik dan yang baik, ya sadarlah, nggak usah kita memfitnah dunia ini, nggak perlu kita jelek. Mau duit istri atau maupun duit suami itu sama aja. Lo itu kelakuannya harus dirubah, ya. Peran kamu itu harus dirubah yang baik, ya. Jangan menyindir. Dia aja bekerja dan kamu, walaupun dia jadi manajer kamu. Sadarlah ya Dewi Persik, semua itu di dunia tuh apa yang kita dijalankan
jalankan denganlah yang baik dan sempurna. Ini Bunda Andre Ajengkelin, profesional yang terkenal di Amerika Serikat, Australia, di mana-mana dia terkagum ya. Perempuan yang cantik itu bukan cantik dari luar, cantik hati dalamnya. Oke, sadar ya di dunia ini. Enggak. Ini nih lucu nih Dewi Persik, ini lucu mbak kami itu loh nggak sayang loh sama nama baik kamu, artis top, artis terviral, artis kondang, malah kamu tuh mempermalukan diri kamu sendiri gara-gara ditinggal nikah Angga mantan suamimu ya. Lah kamu itu kok lucu, kamu itu fitnah loh. Kalau orang dinyinyirin itu udah biasa lah, kita tuh nggak respon. Tapi kamu itu fitnah, mengatakan kamu Pak RT nyuap minta suapan 100 juta. Lah kamu itu lucu, masa kamu tuh nggak korban di situ tapi nitip sapi di basisnya Anies Baswedan, sedangkan kamu bawa-bawa sahabat Ganjar Pranowo. Apa hubungannya korban sama sahabat Ganjar Pranowo? Kan kamu itu lucu, politik tapi politik pakai politik itu akal yang sehat. Jadi kasus yang kemarin-kemarin tertutup dengan masalah kamu yang hari ini yang kamu lagi viral dengan korban yang ditolak RT. Kamu kan di situ kan nitip, dan kamu udah nitip nggak izin, teriak-teriak nanti akan disembelih di situ dengan sahabat Ganjar Pranowo. Lah apa hubungannya? Sedangkan di situ itu lingkungan situ itu basisnya Pak Anies Baswedan gitu loh. Itu hanya mengklarifikasi ya, saya nggak bela siapa-siapa ya. Saya hanya mengklarifikasi berita itu yang sesungguhnya itu kamu tuh fitnah kalau mengatakan Pak RT itu minta 100 juta lah, yang inilah yang itu. Akhirnya apa? Kebenaran itu membuktikan kamu yang keluar, kamu sendiri yang teriak-teriak, akhirnya kamu diteriakin warga. Salam cerdas Mbak DP.